Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Padahal dulu menolak, tapi mengapa sekarang namanya kembali masuk rekomendasi pemain untuk Timnas Indonesia? Usulan DPR RI pada Juni 2026 untuk memanggil 4 pemain keturunan Aceh menuai pro kontra. Anggota Komisi 8 DPR RI, Muslim Ayub mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan pihak keluarga para pemain sebenarnya telah dilakukan. Menurutnya, mereka bermain di klub-klub berkualitas di Qatar dan sangat berpotensi menjadi opsi kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur diaspora. Namun netizen justru kembali mengungkit satu momen saat salah satu nama yakni Andri Syahputra yang dulu menolak panggilan Timnas Indonesia era Indra Syafri dan lebih memilih Timnas Junior Qatar. Di tengah pro kontra ini, PSSI menegaskan belum mengambil keputusan resmi dan lebih memprioritaskan pemain pilihan pelatih. Nah sekarang apa urusannya komunikasi antara DPR dengan pihak keluarga? Apakah mereka sudah mengambil alih tugas dari tim scouting dan federasi atau seperti apa gitu kan? Karena setahu saya yang seharusnya buka komunikasi awal dengan keluarga ataupun pemain itu sendiri, ya seharusnya PSSI bukan DPR RI-nya gitu kan? DPR RI ini kan ya tugasnya mereka itu kan untuk sidang saja gitu kan, ketika pemain itu kemudian diperkenalkan, kemudian nanti ada sidang soal pemainnya, yaitu mereka soal itu saja untuk menyetujui, apakah menyetujui atau tidak, ya itu urusan mereka. Tapi kalau soal komunikasi harusnya itu urusan PSSI, tapi kenapa mereka ambil alih? Tapi sebenarnya yang penting begini teman-teman, pemain-pemain yang disebutkan ini yang sebenarnya ada pemain yang bagus dulu diincar sama pelatih U19 waktu itu, Indra Syafri, tapi rupanya pemain ini menolak Timnas Indonesia dan lebih memilih Qatar, ya kan. Nah kemudian sekarang justru diungkit-ungkit lagi dan DPR RI berharap pemain-pemain ini ya dapat membela Timnas Indonesia. Sebenarnya tidak ada salahnya, oke? Selagi mereka tidak menabrak aturan FIFA dan masih sesuai dengan regulasi FIFA, ya sebenarnya fine saja, oke saja untuk naturalisasi. Tapi kan kembali lagi pertanyaan fundamentalnya adalah apakah pemain-pemain ini itu dibutuhkan oleh sang pelatih atau tidak? Karena kalau untuk kelompok umur menurut saya pemain-pemainnya tuh sangat-sangat bagus ya. Sudah terlalu over lagi kalau kita naturalisasi pemain hanya untuk kelompok umur. Oke, mungkin sekarang ada beberapa ya. Tapi kalau hanya untuk naturalisasi 4 pemain ini yang kalau mau dilihat mereka tuh hanya bermain di Liga Qatar. Liga Qatar itu ada di peringkat berapa sih untuk Asia gitu kan? Masih baik Liga Cina, Liga Arab Saudi mungkin ya daripada Liga Qatar. Apalagi pemain-pemain ini semakin tenggelam mereka. Ya sekarang mereka tidak dipakai lagi sama timnas Qatar. Oke, dulu mungkin di kelompok umur dipakai, tapi sekarang kan tidak lagi. Dan pernah menolak timnas Indonesia. Sekarang diungkit-ungkit lagi dan mau supaya pelatih memanggil mereka, PSSI naturalisasi pemain-pemain ini. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi seperti saya bilang tadi, kembali lagi apakah pelatih membutuhkan mereka atau tidak. Semua kembali ke kebutuhannya pelatih. Kira-kira begitu ya bro. Wajahnya penuh amarah. Ini Piala Dunia, bukan main tarkam. Apa ini? Akhirnya timnas Uruguay ungkap ternyata begini yang dirasakan timnas Indonesia saat timnas Arab Saudi. Timnas Uruguay dibuat frustrasi setelah hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi. Namun yang menjadi sorotan bukan hasil akhirnya, melainkan cara Arab Saudi mendapatkan hasil tersebut. Setiap kali Uruguay mencoba membangun serangan, pertandingan justru berkali-kali terhenti. Pemain terjatuh, tempo permainan hilang, dan ritme laga berantakan. Bagi Bielsa yang dikenal menyukai sepak bola cepat, situasi seperti ini jelas sangat menyiksa. Ya jelas merugikan tim lawan gitu kan. Di saat lagi dapat momentum untuk bangun serangan, lagi bagus-bagusnya formasinya mereka, dirusak sama pemain-pemainnya si Arab Saudi ini ya kan. Itu mungkin salah satu penyebab di mana pelatih Uruguay ini membawa-bawa nama Indonesia. Bawa-bawa dalam hal yang saya bilang maksudnya konotasinya adalah ternyata ini yang dirasakan sama timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi ya. Kata si Uruguay sekarang sudah merasakan bagaimana ketika melawan negara-negara dari Timur Tengah. Rupanya korbannya bukan hanya Indonesia. Dan memang teman-teman, ketika timnas Indonesia bermain dengan negara-negara Timur Tengah, menurut saya pemain-pemain negara-negara dari Timur Tengah, contohnya Qatar, Arab Saudi, Irak, Iran dan lain sebagainya, mereka itu pintar mengelola emosi pemainnya timnas Indonesia. Mereka tahu pemain-pemain timnas Indonesia itu gampang sekali tersulut emosinya.
Jadi mereka tuh selalu pakai intrik di dalam lapangan. Bukan skill, bukan kualitas yang dipertontonkan, tapi mereka tuh main bagaimana caranya supaya buat pemain timnas Indonesia itu emosi, kemudian strategi dari pelatih itu berantakan. Dan berkali-kali kita ketemu negara-negara Timur Tengah, strateginya cuma satu, guling-guling di dalam lapangan. Kontak fisik sedikit, pura-pura cedera, ya kan. Kontak fisik sedikit, pura-pura sakit. Dan memang itu sekarang yang dirasakan sama Uruguay. Bahkan mereka hanya mampu bermain 1-1 lawan Arab Saudi. Padahal kalau kita lihat perbedaan rank FIFA-nya, kemudian perbedaan market value-nya itu udah jauh sekali. Jauh sekali. Tapi hanya bisa main imbang 1-1. Karena apa? Karena permainannya Arab Saudi memang itu ya luar biasa kotor dan sampah. Dan memang negara-negara Timur Tengah selain Iran ya teman-teman, yang menurut saya dan Uzbekistan mungkin yang mainnya itu bagus, selebihnya itu mainnya kotor, mainnya itu seperti sampah, hobinya guling-guling. Jadi sebenarnya yang layak ke Piala Dunia itu bukan mereka tapi Indonesia. Harusnya Indonesia, tapi sayang keberuntungan tidak memihak ke kita. Ini saran aja buat negara serumpun kita, Malaysia, jika mau naturalisasi pemain. Sebelum dinaturalisasi, di cross check dulu mulai dari orangnya sampai keturunannya. Timnas Indonesia lagi menambah 2 pemain keturunan, Luke Fikri dan Mitchell Baker. Ya semoga aja ini bisa jadi inspirasi, cuma sekedar saran aja ya. Berkembang terus. Ya betul, mereka tuh harus contoh timnas Indonesia ya. Untuk naturalisasi pemain harusnya di cross check terlebih dahulu, pemain ini benar tidak punya garis keturunan negara A, negara B gitu kan. Jangan asal naturalisasi ujung-ujungnya di Bennett, jangan ya. Jadi betul yang dibilang sama si abang ini, harusnya negara tetangga kita itu mencontohi Indonesia. Contohlah Indonesia ketika naturalisasi, ya pemain-pemainnya di cross check terlebih dahulu dan eligible, tidak menabrak aturan FIFA. Setelah timnas Indonesia menambah amunisi baru dengan menaturalisasi Mitchell Baker dan Luke Fikri, berbagai reaksi mulai berdatangan. Salah satunya datang dari wartawan senior, yakni Karni Ilyas. Ia mempertanyakan arah kebijakan yang sedang dijalankan PSSI saat ini. Apa masih kurang banyak pemain naturalisasi di timnas kita? Komentar tersebut langsung memancing berbagai tanggapan dari fans Garuda. Pertama, tentu ada yang mendukung karena timnas Indonesia sekarang butuh kedalaman skuad yang merata di tiap posisi. Apalagi sepak bola modern menuntut stok pemain berkualitas yang banyak untuk menghadapi cedera, penurunan performa, hingga jadwal yang padat. Di sisi lain ada juga yang ketar-ketir kalau kesempatan pemain lokal makin sempit jika jumlah pemain naturalisasi terus bertambah. Namun perlu diingat mayoritas pemain yang dinaturalisasi saat ini memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terus kalau kalian tim yang pro atau kontra? Sebenarnya ya tidak ada persoalan ya teman-teman. Tidak ada persoalan soal naturalisasi atau tidaknya tidak naturalisasi, tidak ada persoalan ya. Tapi kembali lagi, kalau soal berkurangnya kesempatan bermain untuk pemain-pemain lokal, sebenarnya tidak. Sebenarnya ini kesempatan untuk mereka untuk mengasah kualitasnya mereka, skillnya mereka, supaya setara dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi. Dan ketika mereka itu dilirik nanti, mereka sudah siap dipakai di timnas Indonesia. Ada kok pemain-pemain yang sebenarnya tidak tertutup jalannya. Ada pemain-pemain, contoh ada Beckham Putra, itu kan pemain-pemain yang sebelumnya kan tidak dilirik, tapi di eranya John Herdman justru dipanggil, ya kan. Rizky Ridho, siapa lagi sekarang yang kalau kita melihat ya debutan lah untuk timnas Indonesia. Doni Tripamungkas, ya kan, itu dari U19, itu kan U20, U23, sekarang kan udah main di timnas. Bahkan kalau mau dilihat, ya jadi pilihannya John Herdman juga, ya kan. Jadi sebenarnya tidak menutup kesempatan untuk pemain-pemain lokal sebenarnya, asalkan cuma satu, mereka mau berusaha lebih keras lagi untuk bersaing dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan naturalisasi. Lebih baik, lebih bagus, lebih banyak daripada kita kurang pemain-pemain naturalisasi. Guys, tenang dulu guys, tenang. Itu Pak Karni Ilyas cuma bertanya. Beliau tidak mengecam atau menghujat seperti ya you know who, oke? Dan sekarang aku coba jawab pertanyaan dari Pak Karni Ilyas. Silakan Bang. Apa masih kurang banyak pemain naturalisasi kita? Jelas kurang banyak. Kenapa saya bilang kurang banyak, Pak?
Karena ada banyak agenda-agenda timnas yang penting dalam waktu terdekat ini, Pak. Keren, bro. Seperti FIFA Asian Cup yang bakal dijalankan di bulan September. Terus abis itu juga ada Asian Cup yang bakal dijalankan di bulan Desember dan Januari ya di Saudi Arabia. Nah, untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan membanggakan negara kita, of course perlu kedalaman squad yang baik. Betul. Makanya itu gunanya kita menaturalisasi pemain-pemain yang ada darah keturunan kita. Kedua, kenapa kurang banyak juga? Karena naturalisasi pemain keturunan kita itu digunakan untuk meningkatkan persaingan yang sehat untuk pemain-pemain liga domestik kita. Makanya, jadi bukan cuma di timnas senior, tapi di kelompok umur juga harus ada banyak porsi pemain-pemain yang keturunan yang join ke timnas Indonesia. Lagi pula juga udah ada banyak buktinya kok pemain-pemain timnas bilang dengan adanya pemain keturunan ini mereka bisa mendapatkan pengetahuan baru. So ini outcome-nya bagus nih, Pak. Dan kita juga bisa lihat kok, Pak, dengan ada pemain keturunan itu juga membantu meningkatkan skills para pemain kita seperti Donitri, Rizky Ridho, even Beckham. Dan yang terakhir, Pak, sepertinya kita nggak boleh batasi proses naturalisasi pemain keturunan kita, karena then again mereka itu punya darah Indonesia, Pak. Itu great discussion. Ya, betul sekali yang dibilang sama Abang ini, sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat cerdas opininya. Menurut saya itu sudah sangat lengkap. Dan betul sekali kita punya agenda timnas ini banyak sekali, dan kita butuh kedalaman squad yang memang setara antara starting 11 dengan yang ada di bench, di bangku cadangan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa bersaing loh dengan negara-negara seperti Thailand, seperti Vietnam, yang mana mereka itu ada di 100 besar rank FIFA-nya. Nah, kalau kita mau ke sana dengan mengandalkan pemain-pemain yang ada di liga domestik, saya pikir tidak akan sampai di sana kita. Tidak akan sampai. Nah, kita mau kejar mereka di rank FIFA, caranya seperti apa? Ya kita pakailah pemain-pemain yang sebenarnya masih masuk kategori itu, mereka eligible main untuk timnas Indonesia dan tidak menabrak aturan FIFA, tidak menabrak regulasi FIFA, dan sebenarnya ya fine-fine saja. Dan sekali lagi saya yakin 90% masyarakat Indonesia mendukung PSSI untuk lebih banyak lagi naturalisasi pemain keturunan. Saya yakin itu. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot. Ipswich Town rupanya memasukkan nama Bagot ke dalam daftar skuad utama mereka yang tampil di Premier League musim ini. Ini pasalnya, palang pintu timnas Indonesia itu nggak muncul dalam daftar pemain yang akan dijual maupun dipinjamkan musim panas ini. Pria Siti 23 tahun itu masuk dalam daftar 25 pemain tim utama yang terikat kontrak aktif di Portman Road. Situasi ini juga makin menarik karena Ipswich sedang memasuki era baru setelah kepergian Kieran McKenna. Bahkan BBC melaporkan nama Ole Gunnar Solskjaer menjadi kandidat kuat buat menangani Ipswich musim ini. Selain itu, Bagot dan kolega juga dijadwalkan menjalani pramusim melawan Oxford United pada 1 Agustus di Kasam Stadium pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot ini salah satu pemain potensialnya timnas Indonesia dan andalan lah untuk timnas Indonesia. Dan kemarin kita lihat memang ketika tidak hadirnya JITSES di dalam tim itu ya tidak berpengaruh untuk hasilnya kita. Kenapa? Karena sekali lagi inilah yang saya bilang tadi, teman-teman, karena kedalaman skuadnya itu bagus begitu. Walaupun masih kurang pemain-pemain yang berkualitas, tapi dengan adanya Elkan Bagot itu membuat pertahanan kita tuh kokoh gitu. Ya kan, sangat-sangat kuat. Karena kita tahu selama ini yang menjadi harapan di tulang punggung dan harapan di lini belakang kita kan JITSES, Ridho, Hapner, Dix, kemudian Verdong. Ya, JITSES cedera kemarin. Kita kan tidak bingung lagi nih, pelatih kan tidak bingung lagi, supporter tidak cemas, tidak risau. Siapa nih pemain yang bisa ganti? Ada Elkan. The big man ya timnas Indonesia ini, saya pikir luar biasa sekali. Dan kerennya kalau dia tidak masuk dalam daftar jual dan daftar pinjamnya Ipswich, bisa jadi di musim depan Elkan Bagot itu kita bisa lihat dia berumput di Liga Inggris dan mungkin jadi orang Indonesia satu-satunya yang pernah bermain di Liga Inggris. Dan itulah kerennya sebenarnya timnas Indonesia punya pemain-pemain yang kualitasnya di atas rata-rata. Dan ketika mereka bermain untuk timnas, sekali lagi ya mereka menunjukkan bahwa inilah kualitasnya mereka. Dan kemarin kita lihat Elkan Bagot menunjukkan bahwa ketika dia bermain di Liga Inggris dan inilah hasilnya, kita tidak pernah kebobolan. Bahkan lawan Oman yang secara rank FIFA ada di atasnya kita,
kita tidak kebobolan. Lawan Mozambik juga yang ada di atasnya kita rank FIFA-nya, kita tidak kebobolan. Artinya apa? Artinya kita kurang pemain naturalisasi dan harus ditambah lagi. Arab Saudi yang tahan imbang tapi Indonesia yang senang. Fenomena unik ini terjadi di Piala Dunia 2026 setelah Arab Saudi secara mengejutkan menahan imbang Uruguay dengan skor 1-1. Namun menariknya, hasil ini justru menjadi sorotan fans sepak bola tanah air. Dengan nada satir sambil menyombongkan diri, mereka meminta Uruguay untuk belajar dari timnas Indonesia tentang bagaimana cara mengalahkan Arab Saudi dengan clean sheet. Hal ini mengingat Indonesia sendiri pernah berhasil meraih kemenangan bersejarah di babak kualifikasi dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0. Namun tentu saja ini semua hanyalah candaan biasa sebagai bentuk antusiasme fans Indonesia terhadap gelaran Piala Dunia tahun ini. Oke, mungkin ya kita nanti minta di Pak Erik ya, teman-teman, kita kalau bisa request lah ke PSSI, kita minta nanti timnas Indonesia itu lawan Uruguay gitu kan. Ya Arab Saudi saja kita pernah kalahkan, ya lawan Uruguay ya justru 1-1 gitu ya. Tapi ya mungkin Pak Erick Thohir boleh lah ya Pak. Ya ini suara supporter, mungkin kita mau lawan Spanyol mungkin atau Uruguay boleh lah ya. Tapi siapapun nanti lawan yang dipilih sama PSSI, ya kita pasti mendukung lah, kita pasti menikmati nonton lah, karena keren loh timnas Indonesia sekarang. Seharusnya ada di Piala Dunia, tapi sayang sekali kita belum ada di sana. Tapi saya pikir Indonesia pasti akan ada di Piala Dunia di tahun 2030. Yang penting federasinya mendukung, pemerintahnya mendukung, semuanya bersatu. Saya yakin Indonesia akan ada di Piala Dunia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut.